Sudah berpuluhan tahun kita sholat, kita hitung berapa rakaat. Tetapi kenapa dari dulu kita sholat sampai sekarang kita jadi sakit? Sakit mah kita nggak sembuh, sakit berat kita nggak sembuh, asam urat nggak sembuh, sakit diabetes nggak sembuh, bahkan sakit hati pun nggak sembuh. Masih menyimpan luka, masih bisa menyimpan perasaan kesal yang belum bisa tuntas. Padahal kita sholat. Ketika kita sholat, dari awal kita berdiri, itu sudah menceritakan siapa diri kita, sudah menceritakan bagaimana karakter kita. Itu hebat dan dahsyatnya sholat. Karena sholat itu adalah amalan langit yang tak diturunkan ke bumi lewat malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Semua syariat diturunkan lewat malaikat Jibril. Tetapi dengan sholat ini langsung Nabi yang mulia dijemput ke langit. Maka gerakannya pun nggak boleh sembarangan. Ketika kita olahraga, nge-gym, fitness, itu aja kita ngangkat beban itu nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan pasti ada cedera. Sholat yang kita lakukan secara sembarangan geraknya akan memberikan cedera pada dua hal. Satu, cedera pada jiwa kita. Yang kedua, cedera pada fisik. Yang paling nampak adalah pada fisik. Yang paling terasa susahnya pada jiwa. Yang sulit memaafkan, yang sulit berhusnuzon, yang sulit bersyukur, ini semua adalah sebab daripada cedera ketika kita sholat. Lama sholat tapi migrain gak pernah sembuh-sembuh. Lama kita sholat merasa sudah benar gerakannya, tetapi kolesterol darah tinggi gak pernah sembuh. Ketika kita berdiri dalam sholat, itu kaki gak boleh lebih lebar daripada bahu dan gak boleh lebih kecil. Kalau kita lebih kecil daripada bahu, ini yang rusak adalah kerangka tulang belakang. Kalau duduk mungkin tulang ekornya sakit, mudah kesemutan. Kalau lebih lebar ini, sendi-sendinya akan melemah karena topangnya itu gak kuat, gak kokoh, dan akan banyak masalah pencernaan lainnya. Maka yang betul adalah gerakan kaki itu lebarnya sama dengan bahu. Yang lurus bukan bagian dalam tapi bagian luar. Yang paling penting Bapak Ibu, kaki kita kan punya yang namanya perut kaki ya, yang dia kalau jalan gak nempel ke lantai, yang cekungan itu. Nah ketika berdiri, yang cekungan perut kaki itu yang nempel ke lantai. Sebabnya adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak puasa itu di bulan Ramadan dari pagi sampai ke sore maghrib satu kali. Tetapi sholat itu dilakukan setiap malam, jumlahnya gak tanggung-tanggung. Yang paling sedikit 11 rakaat, yang paling banyak 23 atau lebih. Ini bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kekuatan, butuh effort, butuh niat yang kuat. Kenapa besok kita mau puasa malam ini kita disunahkan oleh Nabi itu untuk sholat? Ternyata puasa dengan sholat nggak bisa dipisahkan. Puasa dengan sholat nggak bisa dipilih-pilih. Saya mau puasa aja kemudian saya nggak sholat. Walaupun dia sunnah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang mampu menyembuhkan ruh dan fisik kita, sakit rohani dan sakit jasad kita, itu ketika puasanya malam itu dibarengi dengan sholat. Tetapi ada catatannya, sholatnya harus benar kata Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Di dalam satu riwayat yang sangat masyhur sebagaimana kita tahu, Rasul itu ketika sedang duduk berzikir, ada salah seorang sahabat sholat di sampingnya. Kemudian selesai sholat disuruh ulangi sholatmu. Sampai beberapa kali sampai akhirnya sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, mana tak salah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, shallu kama ra'aitumuni usolli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita beramal itu enggak hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar sesuai dalil atau sesuai fikih kemudian dapat pahalanya sah, hukumnya gugur kewajiban, bukan. Ternyata ada yang lebih Allah berikan, hikmah, fadilah. Itu adalah mutiara yang lama hilang milik seorang mukmin. Barang siapa mendapatkannya, maka fadilah itu, hikmah mutiara itu adalah milik. Insyaallah di malam kali ini
akan kita bedah sedikit bagaimana sholat itu mampu menyembuhkan sakit, gerakan seperti apa yang dibenarkan dan seperti apa yang tidak boleh. Lama kita sholat, sekarang umur kita berapa? Ada yang 30 tahun, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50, ada yang mendekati 80. Sudah berpuluhan tahun kita sholat, kita hitung berapa rakaat. Tetapi kenapa dari dulu kita sholat sampai sekarang kita jadi sakit? Sakit mah kita nggak sembuh, sakit gerd kita nggak sembuh, asam urat nggak sembuh, sakit diabetes nggak sembuh, bahkan sakit hati pun nggak sembuh. Masih menyimpan luka, masih bisa menyimpan perasaan kesal yang belum bisa tuntas. Padahal kita sholat. Bahkan di sholat kita mungkin begitu takbir Allahu Akbar, yang terbayang ada tentang bisnisnya, yang terbayang adalah tentang urusan dunia, yang terbayang adalah tentang kegiatan hari-hari ini. Apa yang salah? Yang salah adalah ketika kita sholat yang kita kejar khusyuk. Karena dalam sholat yang kita kejar bukanlah khusyuk. Yang kita kejar ketika sholat bagaimana kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khusyuk sendiri adalah mauhibbah, pemberian hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemberian itu harus ada buahnya. Buah daripada khusyuk adalah ketenangan di dalam jalani kehidupan. Banyak pertolongan yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan khusyuk, hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu gerakan harus selaras dengan hati. Bukan hanya hati yang menghadap kepada Allah, kemudian fisiknya sembarangan, atau hanya fisiknya sempurna di hadapan Allah tapi hatinya sembarangan. Dua-duanya harus satu frekuensi dan satu server. Insya Allah saya izin berdiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, dari awal kita berdiri itu sudah menceritakan siapa diri kita, sudah menceritakan bagaimana karakter kita. Itu hebat dan dahsyatnya sholat. Karena sholat itu adalah amalan langit yang tak diturunkan ke bumi lewat malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Semua syariat diturunkan lewat malaikat Jibril, tetapi dengan sholat ini langsung Nabi yang mulia dijemput ke langit. Maka gerakannya tidak boleh sembarangan. Ketika kita olahraga, ketika kita nge-gym, fitness, itu aja kita ngangkat beban itu nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan pasti ada cedera. Sholat yang kita lakukan secara sembarangan geraknya akan memberikan cedera pada dua hal. Satu, cedera pada jiwa kita. Yang kedua, cedera pada fisik kita. Yang paling nampak adalah pada fisik. Yang paling terasa susahnya adalah pada jiwa. Yang sulit memaafkan, yang sulit berhusnuzon, yang sulit bersyukur, ini semua adalah sebab daripada cedera ketika kita sholat. Adapun cedera di fisik, kaki lututnya lama sholat akhirnya sakit dan duduk di atas kursi sholat. Lama sholat tapi migrain nggak pernah sembuh. Lama kita sholat merasa sudah benar gerakannya, tetapi kolesterol darah tinggi nggak pernah sembuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kabut ayat 45, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah, menghilangkan, menghapus fahsya dari keji dari dalam, mungkar buah daripada keji. Kalaulah dalam jiwanya bisa diobati, bagaimana dengan fisik? Pasti sangat bisa diobati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdiri dalam salat, itu kaki nggak boleh lebih lebar daripada bahu dan nggak boleh lebih kecil. Kalau kita lebih kecil daripada bahu, ini yang rusak adalah kerangka tulang belakang. Kalau duduk mungkin tulang ekornya sakit, tulang pinggangnya mungkin akan pegel, mudah kesemutan, salah satunya. Ataupun dia lebih lebar. Kalau lebih lebar ini, sendi-sendinya akan melemah karena topangnya itu nggak kuat, nggak kokoh, dan akan banyak masalah pencernaan lainnya. Kalau yang bagi perempuan ketika sholatnya kaki lebih kecil daripada bahunya atau lebih lebar daripada bahunya, masalah utama yang dirasakan adalah ketika dia haid sakit, kemudian emosinya nggak teratur. Maka yang betul adalah gerakan kaki itu lebarnya sama dengan bahu,
nggak boleh lebih lebar atau nggak boleh lebih kecil. Sama dengan bahu. Yang lurus bukan bagian dalam tapi bagian luar. Yang paling penting, Bapak Ibu, saya minta maaf, angkat sedikit kaki. Kaki kita kan punya yang namanya perut kaki ya, yang dia kalau jalan nggak nempel ke lantai, yang cekungan itu. Nah, ketika berdiri, yang cekungan perut kaki itu yang nempel ke lantai, bukan malah buka. Sebabnya adalah ketika kaki itu, yang perut kaki tadi itu, dia nggak nempel ke lantai, kekuatannya ada di samping. Ketika kekuatan itu ada di samping, posisi kita nggak stabil dan nggak kuat, akhirnya sendi lutut, sendi pinggang sakit. Ketika posisi kekuatan diletak di dalam, kita akan lebih stabil dan lebih kokoh di bidang olahraga, bela diri, kungfu, itu menggunakan kuda-kuda seperti ini, seperti sholat, karena ini posisi paling kokoh, paling kuat. Kemudian di saat ini yang paling terpenting adalah lurus badannya, menghadap ke depan, nggak boleh bungkuk, tapi lurus. Mata ngadap ke tempat sujud. Setelah itu, setelah kita berdiri lurus, sudah nyaman, sudah tenang, takbirnya. Takbir ini adalah salah satu gerakan yang bukan hanya mengangkat tangan lengan, tetapi takbirnya yang kita angkat adalah bahunya. Otot bagian depan dada itu diangkat kemudian ditarik. Kata Imam Ibnu Haytham dalam kitabnya, orang muslim ketika sholat itu seperti menarik anak panah. Belikat belakang itu seperti mau menyatu. Allahu Akbar. Kalau berjamaah itu boleh di sini. Kalau sendiri boleh di sini. Kenapa kalau berjamaah kok nggak boleh di atas? Saya minta satu orang boleh bantu. Nah, nah, kakinya lurus, yang bagian luar. Ini. Kemudian di sininya ditumpukan ke depan, ke dalam. Nah, gini, betul. Jadi posisinya seperti itu. Ini kan rapat. Kata imam itu di dalam hadisnya juga. Mungkin ibu nggak kelihatan, bisa di bukan. Kata Nabi itu rapatnya saf itu mata kaki bertemu mata kaki, bahu bertemu dengan bahu. Kebayang enggak kalau seandainya kita rapat kayak gini, semuanya serentak angkatnya di kepala, di telinga, kira-kira jadi sholat atau enggak? Enggak jadi. Ini bukan bicara masalah mazhabnya, perbedaannya bukan, tetapi maslahatnya dan kesehatan dalam tubuhnya. Yang penting bahu ini terangkat, kemudian seperti ini, Allahu Akbar. Seperti ini masih nggak senggol-senggolan dan masih nyaman kita sholat ketika berjamaah. Allahu Akbar. Di sini boleh, yang ibu-ibu boleh di sini, yang perempuan, yang laki-laki juga boleh. Kalau ketika sendirian, ketika sendiri itu boleh diangkat ke atas. Ini tidak akan mengganggu sampingnya. Kalau mau jadi imam di atas boleh tidak? Boleh. Di sini boleh, di sini boleh. Yang nggak boleh di atas. Ini bukan candaan beneran. Gerakan yoga kayak gitu. Senam yoga itu setelah dia berdiri lurus, tarik nafas dalam keadaan ini, baru diangkat tangan ke atas. Ini nggak boleh. Ini yang menyebabkan dia haram. Dan ini menjadi salah satu pintu masuknya jin dan syaitan yang nggak bisa dilepaskan. Sulit untuk dilepaskan. Setelah itu, dalam keadaan kayak gini, ini aku katanya jangan di samping ya, di dalam, di perut kakinya ini tempelkan ke lantai. Nah, gitu. Jadi nempel ke lantai ketika berdiri nyaman. Sudah seperti ini, sudah takbir, Allahu Akbar. Untuk posisi tangan bebas. Oh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang nggak boleh di sana, di belakang. Itu nggak boleh. Bapak Ibu, ketika posisi ruku adalah posisi yang paling krusial, yang menentukan organ dalam tubuh kita menjadi sehat atau menjadi rusak setelahnya. Kenapa bisa menjadi rusak?
Nabi pernah mencontohkan kalau ruku itu ratanya seperti meja, bisa meletakkan air minum di atasnya dan nggak tumpah. Itu. Maaf Pak, coba ruku. Allah Akbar. Ini sudah mendekati betul. Yang membuat kurang tepat adalah, mohon maaf Pak. Nah, ininya jangan terlalu turun. Kayak gini. Mohon maaf, izin kepalanya. Kepalanya lurus kepala gini. Lurus full. Ininya full lurus. Kekurangannya masih satu. Kekuatannya masih di samping dan di dalam. Karena ini masih ngambang. Dan kekuatannya harus di dalam. Ini juga di dalam. Nah, ketika di dalam ini, yang sakit itu bukan sini, tapi yang di dalam ini. Terasa apa yang di dalam ini? Dia bagian dalam yang sakit, bukan di sini atau di sini, tetapi otot bagian dalamnya. Ketika ruku, dan ruku ini untuk pandangan ke bawah, ikut kepala dia lurus, ikut dia kepala lurus seperti ini. Ketika sudah lurus ini, kaki sebagai pasak, kemudian lengan ini sebagai penopang. Yang ditarik adalah mulai dari tulang ekor sampai ke kepala. Ini jangan terlalu nunduk. Ini jangan terlalu nunduk. Nah, ini pas lurus, kepalanya jadi turun gitu. Nah, seperti ini lurusnya. Apa ya? Oh, nanti sebentar. Sekarang i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Enak, lega. Susunan perut kita kan selama ini kalau kita berdiri itu tekanannya ke bawah. Kalau kita telentang, tekanannya ke tulang bagian belakang. Kalau kita mereng, dia tekannya ke mereng. Nah, ditekankan ke sini tanpa harus terhimpit. Itu kenapa sholat tidur posisi telungkup adalah tidurnya ahli neraka. Hadisnya seperti itu Bapak Ibu. Ternyata di balik ancaman itu ada sesuatu yang akan membuat kita rusak. Kalau kita tidurnya telungkup, boleh kita telungkup, organ yang di dalam boleh menghadap ke bawah tapi nggak boleh tertekan. Itu kenapa perut telungkup, dadanya mudah patah, nggak sekuat yang di belakang. Itu sebabnya ketika dia dalam kondisi ke bawah harus posisi tergantung, sebagaimana ketika kita berenang, nggak ada tekanan ke bawahnya. Itu membuat kondisi sehat pencernaannya. Kemudian turun dari sujud. Turun dari sujud ini adalah titik paling krusial yang membuat cedera tulang selamanya. Dan yang membuat kita gak bisa sembuh dari sakit. Turun ke sujud, ada dua hadis. Hadis pertama, ketika Nabi dalam keadaan fisik yang kuat, itu dengan lutut lebih dulu. Ketika Nabi sudah mulai melemah, itu menggunakan tangan. Dua-duanya boleh. Yang gak boleh nomor 3, menggunakan kepala duluan. Itu gak boleh. Gak ada hadisnya. Jadi posisi ini turun itu boleh seperti ini, satu. Nah, yang kedua, boleh tangan duluan. Boleh. Kemudian sujud. Sujud, Allahu Akbar. Ini tak boleh naik kayak gini nih. Ini nggak boleh, gembung ini nggak boleh. Posisinya harus sama ketika sama ke takbir. Lurus 45 derajat. Ini aja. Ini ya. Nih. Oh. Nah, sip. Nah, dia ininya rata. Di punggungnya rata. Di belikatnya nih, lurus 45 derajat. Kakinya, pahanya tidak boleh condong ke belakang atau terlalu jauh. Dia harus tegak lurus. Nah, kayak gini nggak boleh. Ini kejauhan. Nah, ini baru pas. Ini baru pas. Atau contohnya sedikit ke belakang sedikit. Nggak ke belakang. Nah, kayak gini. Sujud. Nah, ini nggak boleh. Posisi lurus apa dari ke belakang nggak boleh. Di temboknya ini juga nggak boleh dia naik ke atas. Coba duduk sebentar. Duduk.
Bapak Ibu, ketika sujud itu gerakannya sama ketika dengan takbir. Kalau kepala lurus berarti posisi kita sujud, kepala harus lurus. Seperti ini. Allahu Akbar. Ininya lurus. Sama dengan takbir. Tulang belika di bagian belakang itu beradu. Kenapa harus dihimpit otot bagian kanan dan kiri? Otot untuk ke paru-paru sama otot untuk ke jantung itu dihimpit. Mengurangi tekanan darah yang lebih deras untuk ke batang otak. Itu kenapa sujud itu harus posisinya seperti ini. Dan di hadis pun, kalau orang-orang tinggi besar, itu anak kambing bisa lewat di bawahnya. Kalau kita langsung kucing, karena kita pendek-pendek itu harus terbuka. Ininya nggak menyempit atau nggak rapat, tapi terbuka. Itu tujuannya, aliran darah yang dari bawah ke atas itu supaya bisa tertahan debitnya lebih pelan. Ke batang otak itu nggak sakit. Di saat itu dia bisa menyembuhkan migrain, vertigo di saat itu. Makin ribet dia sujudnya, makin gak sembuh. Makin simple dia sujudnya, makin banyak masalahnya. Terutama ketika baru sujud, belum nyampe langsung kayak gini. Sebentar. Itu alasan hadisnya, janganlah kalian sujud seperti burung gagak mematuk pakannya. Cepat. Fa'alaikum bituma'ninah. Hendaklah kalian dalam tuma'ninah. Di mazhab Syafi'i. Ketika tanpa tumanina, sholatnya batal. Tanpa tumanina itu berhenti sebentar, satu nafas, subhanallah. Itu tumanina. Allahu Akbar. Baru baca doanya. Kalau udah posisi seperti ini. Posisi ini mau sujud berapa lama pun aman, tidak masalah. Bangkit dari sujud, ini juga harus diperbaiki. Kita tidak boleh posisinya kecil kakinya baru berdiri. Itu yang membuat sakit. Tetapi posisinya ketika mau berdiri, ini bagi dari sujud, ini posisinya nggak boleh seperti ini, tapi langsung ngambil lebar sama dengan badannya, baru berdiri. Jadi kita nggak nyari-nyari lagi posisi. Sujud kakinya rapat. Ya, ketika sujud kaki bagian belakangnya rapat, nempel ke lantai. Boleh dia berdiri ke lantai seperti ini kakinya, atau dilipat. Itu tergantung kondisi tubuh kita. Karena insya Allah itu tidak mempengaruhi rukun dan syarat sah sholatnya. Sebentar ya Pak. Bang boleh bantu sebentar? Ya boleh bantu sebentar. Ngadepnya ke sana. Nah, posisi ambil sholat, posisi sholat, oke? Ini maaf, ini yang lurus sampingnya nih, yang lurus sampingnya sudah di sebelah, yang lurus sampingnya, bagian dalam yang diinjak sudah betul, takbir, Allahu Akbar, yang diangkat ininya, dia bukan hanya sekedar gerakan lengan, tapi bahunya yang diangkat, ditarik, nah ditarik, pull, dah, baru takbir, rukuk. Ini sudah bagus rukuknya, kepalanya maaf. Nah seperti ini. Ini rukuk yang sempurna. Ini rukuk yang bagus. Yang tidak, sami Allah wa hamidah. Sudah tenang, sudah tumanina, baru turun ke sujud. Ini boleh turun kayak gini. Lutut duluan, baru tangan. Yang penting jangan dirapatkan. Jangan digeser ketika mau turun. Tetap posisinya seperti ini, jangan dikecilkan. Karena ketika dikecilkan, ini akan menjadi tumpuan beban paling besar di lutut dan itu yang merusak. Yang punya kebiasaan itu siapa? Kita kan? Saya dulu, tapi sekarang udah enggak. Jadi kalau mau sujud itu jangan dikecilkan, tetap posisinya sama, nggak berubah. Ini nggak akan menjadi beban di lutut. Posisi sujud, Allahu Akbar. Ini rapat. Boleh kayak gini atau boleh kayak gini. Nih, boleh dua-duanya. Tujuannya ini dirapatkan tulang pinggul kita supaya kembali ke fitrahnya, nggak buka.
Dan otot yang dipinggul ini sedikit rahasia supaya tulang pinggang yang punya encok, yang punya bodok itu di sini letak sembuhnya. Banyak orang yang menyepelekan. Terus gimana biar cepatnya? Ini dirapatkan, tekan, tahan. Lebih terasa sakitnya. Rapat. Kalau yang punya masalah di sini. Ini sudah betul lurusnya, sudah benar. Sekarang duduk. Nah, duduk posisi ini nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Bertimpang tinggi seperti ini nggak boleh. Kaki di atas kaki itu nggak boleh. Bisa batal sebenarnya. Tetapi yang betul adalah gini. Nggak gini. Nah, kalau kayak gini boleh. Posisi gini nih. Yang seperti ini boleh. Kalau dia nggak bisa. Kemudian yang seperti ini boleh juga. Yang nggak boleh itu yang seperti ini. Nah, yang seperti tadi tuh. Ini nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i ini membatal salahnya untuk bertimpang tinggi seperti ini. Dan ini membuat sakit tubuh kita. Setelah itu Bapak Ibu, untuk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Kalau nggak mampu untuk dilipat, boleh kayak gini. Nah itu sah, boleh. Badannya yang penting diperhatikan. Tak boleh badannya condong ke sini, mereng. Nah mereng-mereng kayak gini ini tak boleh. Harus lurus. Apa efeknya? Efeknya untuk kesehatan adalah ketika dia lurus seperti ini, maka yang terbaik yang pertama itu di bagian pinggang. Kalau perempuan di bagian rahim terbaiki, kalau laki-laki di bagian vitalitas yang terbaiki. Kemudian kalau posisinya mereng, nah ini yang membuat tulang itu jadi rusak. Mulai dari bawah sampai ke atas dia akan menjadi bermasalah. Bermasalah di mana? Silakan duduk sebentar. Jazakallahu khair. Bermasalahnya adalah coba yang punya HP googling sebentar. Yang punya HP googling nama cairannya, yang dicari adalah cairan cerebrospinal. Cari nama cairannya cerebrospinal. Cerebrospinal di googling. Ada yang sudah dapat? Cerebrospinal sudah. Di scroll sedikit ke atas, ada gambar apa situ? Ada gambar otak nggak? Iya. Otak itu langsung nempel ke tengkorak atau enggak? Tidak. Ada cairan yang warna biru kan? Itu yang disebut cairan cerebrospinal. Otak kita itu nggak langsung nyentuh ke kepala, nggak tengkorak enggak, tapi ada di antara itu cairan. Salah kita mulai dari berdiri, rukuk sampai kita duduk, yang rusak adalah cairan itu. Apa efeknya kalau rusak itu? Mudah pelupa. Apalagi efeknya? Sering sakit kepala. Efek mentalnya apa? Hormonnya terganggu karena lewat cairan itulah hormon ke kepala, ke otak. Selain menggunakan syaraf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk air. 70% dari tubuh kita air. Maka alirkan air itu dengan cara yang baik dan benar. Perbaiki aliran cara air itu dengan baik dan benar. Maka tubuh dan jasad kita akan sehat. Otak kita akan diperbaiki. Jiwa, hormon kita akan diperbaiki. Semakin sembarangan berdiri sholat, semakin rusak. Kalimatnya, ketika seseorang itu memperbaiki waktu sholatnya, sesungguhnya dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ketika seseorang itu sedang memperbaiki gerakan sholatnya, sesungguhnya dia sedang menyehatkan dan menguatkan fisiknya. Ketika seseorang itu sedang mencintai sholatnya, sesungguhnya dia sedang meningkatkan iman dan takwa dalam dadanya. Sempat nyata Bapak Ibu? Diulangi. Ketika seseorang itu memperbaiki waktu sholatnya,
sesungguhnya dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ketika seseorang itu sedang memperbaiki gerakan sholatnya, sesungguhnya dia sedang memperbaiki, menyehatkan fisik. Ketika seseorang itu sedang mencintai sholatnya, dia sedang menambahkan iman dan takwa dalam dadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan salat kelihatannya sepele dan kelihatannya remeh, tetapi efek dahsyatnya itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mempengaruhi fisik kita. Allah tak akan mungkin zalim kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah bebankan ujian tanggung jawab kalaf agama, kewajiban agama itu melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan untuk ujian hidup. Berapa banyak dari kita, saudara kita, yang mereka diuji dengan kelaparan sampai mati, yang mereka diuji siksaan sampai mati, yang mereka diuji dari segala macam fitnah kehidupan sampai kehilangan nyawa. Itu di batas kemampuan. Tetapi yang dimaksud dalam mukallaf kewajiban untuk beragama, itu tidak dibebankan melebihi apa yang kita ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ketika sembarangan akan menjadi racun, ketika benar dia menjadi penawan. Dari sholat ini semua akan baik kalau dia baik, kalau dia buruk akan buruk semuanya. Itulah sholat. Mulai hari ini Bapak Ibu tak usah mencari yang di luar, perbaiki yang di dalam. Fokus perbaiki sholat, Allah akan perbaiki. Kata Imam Al-Hajjaj, laisal Islam biman sabaqa, balil Islam liman sadaqa. Islam itu bukan tentang siapa yang lebih dulu masuk Islam. Islam itu bukan tentang siapa yang lebih dulu hafal Quran. Islam itu bukan tentang siapa yang lebih dulu fasih bahasa Arab. Bukan tentang siapa yang bicara di mimbar. Tapi Islam itu berbicara liman sadaqa, yang paling jujur di dalam jiwanya. Karena sholat kita dengan jujur. Saking pentingnya jujur itu, hati kita hanya dengan Allah yang tahu, malaikat tak pernah tahu. Itu ada hadis yang disebutkan nanti akan ada di hari kiamat itu orang yang datang dengan amalnya. Seorang mujahid dia datang kepada Allah, ya Allah, saya berjihad karenamu. Apa kata Allah? Kadzabtah, engkau berdusta, engkau berperang supaya engkau dikatakan pemberani. Malaikat seret dia lempar ke neraka. Seorang hafiz Quran datang, ya Allah, hamba menghafal Quran karenamu. Apa kata Allah? Kadzabtah, engkau berdusta. Engkau menghafal Quran supaya engkau dibilang hafiz. Engkau menghafal Quran supaya engkau dibilang qari, lemparkan di neraka. Yang ketiga datang orang yang membawa pahala infak. Ya Allah, saya telah menginfakkan harta ini di jalan. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Engkau berinfak itu supaya engkau dikatakan dermawan, supaya engkau dikatakan pemurah. Lemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu tahu tidak neraka apa yang disampaikan ini? Yang untuk mereka bertiga ini, neraka yang sangat spesial, yang gak ada penghuninya di dalamnya orang kafir. Namanya adalah lembah wadi. Lembah wadi ini bisa didapatkan di dalam surat tafsir surah Al-Ma'un, yang mana neraka jahanam sehari 400 kali meminta perlindungan kepada Allah dari lembah wadi ini. Lembah wadi ini ada dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu minta perlindungan kepada Allah 400 kali sehari dari lembah wadi. Dahsyatnya gimana Bapak Ibu? Jauh lebih dahsyat azabnya. Itu diperuntukkan untuk kami yang bicara di mimbar, untuk kami yang ngajarkan agama, ketika hati kami berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nyampaikan hadis ini, nyampaikan tafsir Al-Ma'un ini bukan gak deg-degan ya Bapak Ibu. Deg-degan. Salat tadi menjadi takarannya. Surah Al-Ma'un itu menceritakan apa? Tentang salat. Famailul lil musallin. Tentang salat. Jujur itu bukan tentang kita dengan manusia, tapi tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita
adalah cerminan diri kita. Untuk gerakan laki-laki dan perempuan sama, nggak ada bedanya. Karena tangannya masih sama, kakinya masih sama, sujudnya pun sama, rukuknya pun sama, gerakan takbirnya pun sama. Tadi di awal saya sebutkan boleh di sini, boleh di sini. Kalau berjamaah rapat nggak boleh di sini, itu akan mengganggu. Tapi di sini cukup. Tangan menghadap ke kiblat, nggak boleh rapat, nggak boleh renggang, sedang menghadap ke kiblat. Yang kedua, perut buncit apakah ada masalah dengan gerakan sholat? Apa hubungannya? Iya, ada. Ketika berdiri, dia salah kayak gini. Tulang belakang dan abdomen sedikit. Dia akan bercondong kayak gini. Ya, sekilas nyaman, tapi ini membuat tubuh sakit. Ketika dia posisi seperti ini, akan lebih ketarik. Kemudian ruku itu penentu yang menjadi buncit. Kenapa kayak gitu? Dia akan turun ke bawah. Buncit itu bukan karena dia besar, tapi ususnya itu yang membesar. Mulai dari lemak, mulai dari kotoran yang nggak bisa keluar. Setelah itu, selanjutnya, apakah ada solusi tercepatnya untuk mereka yang sudah telanjur gede perutnya ke depan? Yang paling mudah adalah dengan puasa. Puasanya nanti silakan diminta ke di media, linknya kita udah jelaskan secara detail cara puasa yang baik dan benar supaya perut kecil. Untuk gerakan yang paling mudah Bapak Ibu boleh dipraktekkan dimanapun, ketika selesai sholat atau ketika lagi jalan atau lagi mau olahraga sebentar, itu tarik nafas posisi seperti ini, tarik nafas sambil diangkat tangannya dan jinjit angkat ke atas, baru lepas. Itu untuk perut, mengecilkan perut. Lakukan 10 kali, 5 kali boleh. Setiap hari dilakukan sering-sering boleh. Ketika tarik nafas itu sama-sama jinjit. Nah ini nggak terbiasa biasanya nyukur, jatuh biasanya nggak terbiasa. Baru lepas. Itu enak banget rasanya. Enak banget. Nah setelah itu, untuk yang lututnya sakit sama pinggang, terakhir sebagai penutup, silakan Bapak Ibu dicatat, dan ini semoga menjadi amal jariah. Yang pertama, untuk yang sakit lutut, sakit tulang, sakit otot, perbanyak jemur matahari. Jemur matahari, berjemur di bawah matahari, perbanyak itu sentitasnya, lebih banyak. Karena matahari adalah vitamin D, rajanya vitamin, yang mana hormon semua yang lainnya itu bisa dimasak, bisa diolah, bisa terdistribusikan ketika vitamin D-nya lengkap dan bagus. Kemudian, yaitu susu kambing yang cair, bukan yang bubuk yang saset. Kalau yang bubuk atau saset itu akan membuat kita sakit. Setelah sekian tahun kita minum, kemudian kita berhenti, itu tulang menjadi sakit, entah tulang lutut atau tulang pinggang atau ototnya menjadi sakit ketika berhenti. Kalau susu cair yang murni, ibu bapak ibu minum, kapanpun berhenti nggak akan ada masalah, nggak ada masalah. Waktunya sebelum sarapan segelas ini, atau gelasnya itu gelas es teh sebesar gelas es teh. Minumnya sebelum sarapan. Dua hal ini lakukan secara istiqomah setiap hari. Bismillah, Allah sembuhkan. Karena ini adalah hasil riset lapangan, bukan dari buku, tapi ini hasil riset dari lapangan, dari banyak kasus. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang belum jelas, ada yang kurang pas, boleh kita diskusi, boleh kita obrolkan. Saya minta maaf dengan apa yang saya sampaikan terlalu padat, terlalu singkat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.